Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak hebat. Kali ini Bu Rana akan membahas tentang soal pembinaan matematika Sabtu putaran kedua. Ada 5 soal yang semuanya tentang pecahan. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Kita disuruh mengurutkan pecahan dari yang paling kecil. Nah, jika kalian bertemu dengan soal seperti ini, yang kalian lakukan adalah mendata dulu pecahannya apa saja. Di sini ada persen, 286%. Kemudian ada pecahan biasa, 26/9. Kemudian ada desimal, 2,87. Kemudian ada pecahan campuran, 22/25. Dan yang terakhir juga pecahan campuran. Nah, langkah kedua adalah mengubah, karena untuk mengurutkan pecahan, yang paling mudah adalah menjadikan desimal, maka yang sudah desimal kita biarkan saja. Yang belum desimal, langkah awalnya adalah kita rubah menjadi pecahan biasa. Oke. Nah, untuk pecahan yang pertama, 286%. Artinya 286 karena persen berarti per 100. Yang ini sudah pecahan biasa, tidak usah 26/9. Yang 2,87 juga sudah pecahan desimal, jadi tidak perlu kita ubah-ubah. Nah, sekarang kita ke pecahan campurannya. 2/25. Berarti yang pertama kali dilakukan adalah 25 kali 2, yaitu 50, ditambah 22. Nah, 50 ditambah 22 berarti 72/25. Oke, kemudian yang terakhir caranya sama dengan pecahan yang di atasnya. 19 kali 2 berarti 38, ya kan? Ditambah 17 berarti 38 ditambah 17, 55/19. Nah, sampai sini. Langkah yang selanjutnya adalah kita temukan standar desimal yang mau kita pakai. Nah, yang mana? Karena hanya satu-satunya desimal adalah 2,87 dan di sini adalah 2 angka, maka nanti jika ada pecahan yang tidak berhenti atau berulang terus, maka kita ambil 3 angka di belakang koma. Ya, jadi ini standarnya ya. 2,87 karena di sini ada 2 angka di belakang koma, maka nanti untuk pecahan-pecahan yang tidak habis-habis ketika diporok habit, kita ambil 3 angka di belakang koma. Sekarang untuk yang 286/100. Nah, kalau ini kan tidak perlu porok habit. 100 berarti kita tinggal tulis pembilangnya. 100 itu nolnya 2, berarti 2 angka di belakang koma. Kita koma dari belakang, 6, 8, nah komanya di sini. Nah, ini 2 angka di belakang koma. Selesai ya. Lalu 26/9. Artinya 26 dibagi 9. Ayo, sekarang kita coba porok habitnya di sini. 26 dibagi 9. Nah, ini ya. 9 kali berapa yang mendekati 26? Ya, 9 kali 2. 18. Kita kurangkan. 26 dikurangi 18. Berarti 8. Nah, karena kita butuh desimal, berarti kita minta bantuan 0 setelah 8, kemudian diberi koma. Nah, berarti sekarang kita punya 80. 80 itu 9 kali berapa? Ya, 9 kali 8. 72. Nah, kita kurang lagi. Ternyata 8 lagi. Nah, ingat ya, kita butuh 3 angka di belakang koma. 80 lagi, sama lagi. 9 kali 8, 72. Akan terus seperti ini. Nah, berarti mempermudah kita ya.
9 kali 8 lagi, 72. Nah, kita sudah menemukan 3 angka di belakang koma. 2,888. Berarti 26 per 9 adalah 2,888. Seperti itu ya. Oke, sekarang yang 72 per 25. Nah, ini ada cara mudah. Kalian tidak memerlukan progabit. Kenapa? Karena 25 ini bisa kita jadikan 100. Nah, ini akan lebih mudah dengan cara mengalikan 4 daripada progabit. Tinggal kalikan 4 aja, jadi 100 kan? Berarti pembilangnya juga dikali 4. Nah, yang ini jadi 100. 72 kali 4 berarti 288. Nah, berarti kita punya 288, tinggal kita beri 2 angka di belakang koma karena dia 100. Maka di sini komanya. Nah, selesai. Tinggal satu pecahan yang harus kita selesaikan. Nah, karena ini penyebutnya 19, sulit kita untuk menjadikan 100 atau 1000. Nah, maka kita progabit. Sama caranya dengan 26 per 9 tadi. Sekarang kita punya 55 dibagi 19. Nah, oke. Ayo langsung aja. 19 kali berapa yang mendekati 55? 2. 38. Sisanya 17. Karena kita butuh 3 angka di belakang di koma, berarti kita beri 0, kita minta bantuan 0, di sini dikasih koma. Nah, 170. 19 kali berapa yang mendekati 170? Ya, 19 kali 8. 152. Kurangi lagi. Ini 10 kurangi 2, 8. Ini sudah dipinjam 1, 6. Berarti sisanya 18. Baru satu angka di belakang koma. Berarti minta lagi bantuan 0. Nah, seperti ini ya. 19 kali berapa yang mendekati 180? Kalau 8152. Kalau 9, 19 kali 9 berapa kira-kira ya? 19 kali 9 itu melebihi 100 berapa? 171. Nah, masih kurang ya. Berarti 9. Kurang satu angka, minta lagi bantuan 0, 90. 90 itu 19 kali berapa? Yang mendekati 90. Kalau 19 kali 4, 19 kali 4 itu 76. Kalau 19 kali 5, 95. Berarti kita pilih 4 ya. Nah, 76. Sisanya adalah 14. Oke, sekarang kita temukan hasilnya. 2,894. 2,894. Nah, langkah selanjutnya kita samakan angka di belakang koma. Karena ini sudah 3, ini berarti kurang 1, kita beri 0. Kemudian yang ini jadi 2,87, kita beri 0 juga. Yang ini 2,880, yang ini sudah 3. Nah, kita diminta mengurutkan dari yang terkecil. Mana yang terkecil? Ya, dari sini 2,86. Ini ya, kita beri kotak ya, biar kita tidak kelewatan. Nah, yang di kotak ini adalah yang diurutkan. Oke. Nah, berarti nomor 1 2,86 paling kecil ya. Kemudian setelah itu 2,870 ya. Setelah itu 2,880. Nah, setelah itu 2,888 dan yang terakhir 2,894. Nah, tinggal kita kembalikan ke bentuk asalnya. Nomor 1 berarti 2,86.
Nomor 2, 2,87. Nah, kita cari. Yang A 2,86, B 2,86, 2,86. Urutan pertama sama semua. Urutan kedua harusnya 2,87. Yang 2,87 hanya B. Berarti jawabannya adalah B. Oke, seperti itu soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. Untuk soal nomor 2 adalah soal tentang hitung campuran tapi hanya pengurangan dan penjumlahan. Sedangkan nomor 3 hitung campuran juga tetapi ada penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian. Lengkap 4 operasi hitung. Oke, kita ke nomor 2 dulu. Langkah untuk mengerjakan soal nomor 2 adalah yang paling mudah mengubah menjadi pecahan biasa. Kita rubah dulu untuk 3/9/4. 3 kali 9, 27. 27 ditambah 4, 31. Berarti untuk pecahan yang pertama 31/9. Dikurangi 6 kali 1, 6. Ditambah 3, 9. Berarti 9/6. Ditambah 3/4 sudah biasa. Dikurangi 7/12 juga sudah pecahan biasa. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan, langkah kedua setelah menjadikan pecahan biasa adalah mencari KPK dari penyebutnya. Ingat, cara termudah adalah pilih penyebut yang paling besar, yaitu 12. Kemudian, cari kelipatan 12 yang bisa dibagi ke 3 bilangan yang lain. Nah, 12, contoh ya, 12 bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, tapi tidak bisa dibagi 9. Berarti KPK-nya bukan 12. Oke, kita lanjut. Kelipatan 12. Setelah 12 berarti 12, 24. 24 bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, tapi belum bisa dibagi 9. Berarti kita naikkan lagi. Kelipatan 12 yang lain, yaitu 36. 36 bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, bisa dibagi 9. Berarti KPK-nya adalah 36. Semua penyebutnya kita rubah menjadi 36. Nah, untuk 9, supaya jadi 36 berarti harus kita kalikan 4. Oke. Yang 6, supaya jadi 36 berarti kita kalikan 6. Pembilangnya tinggal ikut ya. Terus, sekarang 4. Supaya jadi 36, karena 9 tadi kali 4, berarti 4-nya dikali 9. Yang terakhir, 12, berarti kita kalikan 3. Nah, ini semua penyebutnya sudah 36. Kita tulis terlebih dahulu biar mudah ya. Oke. Sekarang kita kalikan satu-satu. 31 dikali 4. 1, 2, 4. 9 kali 6. 54. 3 kali 9. 27. 7 kali 3, 21. Nah, karena semua penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengurang dan menjumlahkan pembilangnya. Ya, kita mulai dari 124 dikurangi 54, berarti 70. 70 ditambah 27, berarti 97. 97 dikurangi 21 adalah 76. Berarti hasil akhir adalah 76/36. Ternyata 76/36 itu tidak ada di pilihan jawaban. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menyederhanakan. Kita bagi dulu. Berapa? Bisa dibagi berapa ini? Kita bagi dengan, nah, nomor 4 adalah tentang soal cerita. Ingat ya, untuk soal cerita, kalian tidak boleh membaca sampai akhir. Yang kalian lakukan adalah terjemahkan kalimat per kalimat dan lakukan analisis. Oke? Yuk, kita mulai sekarang. Dari kalimat yang pertama. Wahid mempunyai 30 buah durian hasil panen. Selesai.
Kita selesaikan kalimat pertama. Berarti duriannya ada 30. Nah, lakukan analisis seperti ini. Kalian tidak akan bingung. Selesai. Dari kalimat pertama hanya bisa dapat ini. Kalimat yang kedua. Sebanyak 40% dari durian. Nah, apa yang harus kamu lakukan kalau begini? 40% dari durian. Berarti 40% ada kata-kata dari. Nah, dari siapa? Dari durian. Duriannya yang mana? Duriannya ini 30. Berarti kata-kata dari diubah menjadi kali, kemudian duriannya karena tadi sudah diketahui 30, tinggal dikali 30. Jadi berapa? 40% dari durian. 40 per 100 dikali 30. Sederhanakan, nolnya bisa kita coret. Yang ini juga bisa kita coret, habis. Nah, berapa duriannya? Ada 12. Nah, 40% dari durian itu adalah 12 buah. 12 ini, kita lanjutkan kalimatnya. Dijual dengan harga 35.000 tiap buah. Satunya dijual 35.000. Kalau punya 12 ya berarti 12 dikali 35.000. Nah, seperti ini ya. Berapakah 12 dikali 35.000? Cara gampangnya, nolnya kita simpan. Kita punya 03, tulis dulu nolnya 3. 1, 2, 3. Kalikan yang bukan 0. 12 dikali 35. 12 kali 35 ketemunya 420. Nah, ini akan lebih cepat ngitung seperti ini. Oke, selesai ya. Kalimat kedua selesai sampai sini. Nah, kalimat selanjutnya. 1/5 bagian. 1/5 bagian dari siapa? Ya, bukan 1/5 durian ya ini, tapi 1/5 bagian. Kalau ada kata-kata seperti ini sama juga yang kita lakukan. 1/5 bagian dari durian yang pasti, karena duriannya ada 30, berarti 1/5 kali 30. Sekarang berapa bagian? Berapa durian kalau 1/5 bagian? Sederhanakan. 1, 6. Berarti ada 6 durian. 1/5 bagian itu ada 6 durian. Dijual dengan harga 50.000-nya satu buah. Kalau punya 6 durian berarti 6 dikali 50.000. Nah, sangat mudah kan? Simpan nolnya. Nolnya punya 4. 1, 2, 3, 4. Kalikan yang bukan 0. 6 kali 5. 30. Kita tinggal kasih titik. Nah, untuk durian yang pertama, dia dapat uang 420.000, durian yang kedua 300.000. Kalimat ketiga selesai. Selebihnya, nah namanya selebihnya itu berarti sisa. Sisa durian. Kalau tadi duriannya 30, sudah dijual 12, sudah dijual 6, berarti sisanya adalah 30 kurangi 12 kurangi 6. Ketemunya adalah 12. Berarti sisa duriannya 12, dijual harganya 20.000 per buah. Artinya 12-nya kita kalikan 20.000. Sama lagi, simpan nolnya. 1, 2, 3, 4. Kalikan 12 kali 2. 24. Berarti dari durian yang tersisa kita dapat uang 240.000. Nah, setelah ini sebelum lanjut ke kalimat kita total dulu. Uangnya kan ada 3 macam nih. Ada yang harganya tadi 35.000, 50.000, 20.000. Kita total dulu penghasilan kita ada berapa? Total penjualan. Berarti 420 ditambah 300.000 ditambah 240.000. Nah, kita dapat uang total 960.000. Ya, uang yang kita peroleh adalah 960.000. Nah, baru kita lanjutkan.
Uang hasil penjualan disumbangkan. Nah, ternyata 960.000 itu tidak kita bawa pulang semua. Ternyata dia disumbangkan. Berapa yang disumbangkan? Yang disumbangkan adalah 12,5%. Nah, berarti yang disumbangkan sama dengan 12,5%. 12,5% dari berapa? Dari 960.000. Ingat ya, kata-kata dari itu kita terjemahkan dengan kali. Nah, kita jadikan pecahan biasa. 12,5% artinya 125. Karena persen itu per 100, terus ini masih ada satu angka di belakang koma, berarti jadi 1.000. Dikali 960.000. Tinggal kita coret nolnya. 1, 2, 3. Nah, kita kalikan 125 kali 960. Simpan nolnya. Tinggal kalikan 125 kali 96. Nolnya simpan dulu ya. 1, nolnya hanya 1. Kita kalikan 125 kali 96 ternyata adalah 12.000. Nah, ternyata yang disumbangkan adalah senilai 120.000. Yang ditanya, uang yang diperoleh Wahid. Harusnya 960.000 disumbangkan 120.000, berarti 960.000 dikurangi 120.000. Jawabannya adalah 840.000. Inilah yang dia bawa pulang. Nah, jadi jawabannya adalah C. Oke, begitu ya. Terjemahkan kalimat demi kalimat. Akan lebih mempermudah. Ketika kalian membaca sampai akhir, malah tambah pusing. Itu ya. Kita lanjut ke nomor 5. 4 ya. Oke. 76 dibagi 4 berarti ketemunya adalah 19. 36 dibagi 4 9. Nah, kita punya 19/9. Belum ada juga karena di sini pecahannya campuran, maka kita jadikan campuran. 19 dibagi 9, maka ketemunya adalah 2. 2 kali 9 kan 18, berarti sisanya 1/9. Nah, ketemulah jawaban nomor 2 adalah yang B. Silakan lancarkan cara mengubah pecahan ya, harus lancar karena pecahan itu kuncinya itu. Oke, sekarang kita ke nomor selanjutnya. Nomor 3. Nomor 3 karena hitungnya operasinya semua operasi dipakai, maka kita tidak boleh menghitung dari depan. Kita lihat dulu ada tambah, bagi, kali, kurang. Mana yang harus dikerjakan duluan? Nah, kita beri tanda kurung. Bagi kita kerjakan dulu, kemudian kali. Nah, tetap semua pecahan harus dirubah menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang kita dari awal dulu nih. 8/4. Berarti 4 kali 8, 32 tambah 1, 33/4. Ditambah, tanda kurungnya tetap berwarna tulis ya. 36%, berarti 36/100. Dibagi 4, 1/2, berarti 2 kali 4, 8. Ditambah 1 jadi 9/2 dikurangi 2,5 berarti 25/10 karena satu angka di belakang koma dikali 3 1/5 berarti 5 kali 3 15 ditambah 1 16/5. Nah, oke, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Yuk. 33/4 ditambah. Nah, ini masih pembagian pecahan. Untuk pembagian pecahan yang harus kita lakukan adalah mengubah tanda bagi menjadi kali. Kemudian pecahan di belakang tanda bagi kita balik. Yang tadinya 9/2 jadi 2/9. Ini ya. Nah. Oke.
Terus kalau sudah kali semua boleh kita sederhanakan. Yuk kita sederhanakan ini dulu. 36 sama 9. Yang 9 dapat 1, sama-sama dibagi 9 ya. Yang 36 dapat 4. Terus 4 sama 100 boleh. Sama-sama dibagi 4. Yang 4 dapat 1, yang 100 dapat 2, 5. Oke, tanda kurung pertama selesai. Kita tulis di sini biar tidak bingung. Berarti untuk tanda kurung pertama kita memperoleh 1 kali 2, 2 per 25 kali 1, 25. Oke, tanda kurung yang kedua, berarti 5 sama 25 ya. Dibagi 5, yang 5 dapat 1, yang 25 dapat 5. Terus, mana lagi? Nah, ini masih bisa semua ya. Yang ini 5 sama 10, sama-sama dibagi 5. Dapat 1, dapat 2. Kemudian masih bisa lagi 2 sama 16. Yang 2 dapat 1, yang 16 dapat 8. Jadi hasil akhirnya adalah tinggal 1 kali 8. 8 per 1 kali 1. 1. Nah, gitu ya. Oke, karena sudah menjadi penjumlahan dan pengurangan, maka langkah selanjutnya adalah mencari KPK. Nah, KPK dari 4, 25, dan 1 sudah terlihat ya. Kita jadikan 100. Oke. 33, 4-nya kita kali 25. Yang 25-nya berarti kita kalikan 4. Terus yang 1 kita kalikan 100. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut. Sekarang kita tinggal menghitung karena semuanya sudah 100. Ini 100. Terus yang ini juga sudah 100, yang ini juga sudah 100. Nah, 33 kali 25. Setelah dihitung ketemu 825. 2 kali 4, 8. 8 kali 100, mudah sekali 800. Kita hitung, ternyata hasilnya adalah 33 per 100. Adakah 33 per 100 di pilihan ganda? Nggak ada. Yang ada di sini bentuk desimal. Ya sudah, kita jadikan desimal. 33, karena 102 angka di belakang koma, kita koma di sini, depannya kita beri 0. Jadi ketemunya adalah 0,33. Oke, selesai untuk nomor 3. Nah, selanjutnya kita akan ke nomor 4. Nah, nomor 5 juga masih tentang soal cerita. Ya, ingat, pokoknya kalau soal cerita, baca kalimat per kalimat. Oke, yuk kita ke nomor 5. Baca dulu kalimatnya. Dari kalimat pertama. Bu Ratna memiliki persediaan telur 9,5 kilo. Selesai, berhenti sampai sini. Jangan dilanjut bacanya. Berarti mula-mula punya telur sebanyak 9,5. Langsung kita jadikan pecahan biasa. Berarti 95 per 10. Selesai ya kalimat pertama. Lebih enak kan daripada kalian baca sampai akhir puyeng. Kemudian membeli, namanya membeli berarti telurnya bertambah atau berkurang, kan gitu. Nah, karena membeli berarti telurnya bertambah. Yang tadinya 95 per 10 ditambah 91 per 4. Sampai sini berhenti dulu. Nah, langsung kita tambahkan. 95 per 10 ditambah 4 kali 9, 36 tambah 1, 37 per 4. Samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya kita jadikan 4 sama 10 berarti jadi 20 aja ya. Kita jadikan 20. Yang ini dikali 2. Yang ini dikali 5. Nah, selesai. Bawahnya 20. Kita tinggal mencari pembilangnya. Ya, 95 kali 2 berarti 190. 37 kali 5 berarti sama dengan 185.
Kita tinggal jumlahkan, ketemunya adalah 375. Nah, selesai. Kita dapat hasil akhir 375. Terus, telur tersebut diberikan, harusnya diberikan itu kan dikurang, tapi setiap orang mendapat telur yang sama banyak, berarti tidak lagi dikurang, tapi diapain? Kita bagi 375 dibagi 375 per 20 dibagi 1,25. Nanti dapat banyak saudara. Nah, 375 telur yang tadi dibeli dibagi 1,25 yang diperoleh setiap orang. Berarti 375 per 20 dibagi 125 per 100. Nah, ada pembagian. Yang kita lakukan adalah ubah jadi kali, belakangnya kita balik posisinya. Bisa ya? Oke, sederhanakan yuk. Nolnya coret dulu, sing gampang. 2 sama 10, dapat 1, dapat 5. Kita punya 375 per 1 kali 5 per 125. Ini kita coret, sing gampang. Dapat 1, dapat 2, 5. Berarti tinggal 375 per 25. 375 per 25 sama-sama bisa dibagi 25. Kita sederhanakan menjadi 15 per 1. Jadi banyak saudara Bu Ratna ada 15 orang. Yes. Apakah selesai sampai di sini? Belum. Kalimatnya masih ada satu lagi tuh. Jika banyak saudara laki-laki karena di sini yang disebutkan laki-laki, maka kita cari dulu saudara laki-laki. Laki-lakinya 3 orang lebih sedikit. Karena ada kata-kata 3 orang lebih sedikit, berarti yang 15 itu kita kurangi 3 dari saudara perempuan. Karena ada 2 jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, maka setelah dikurangi 3, kita bagi 2. Ya, kenapa kita bagi 2? Karena ada laki-laki dan perempuan. Jadi laki-lakinya dikurangi 3, yuk dibagi 2. Berapa? 12 bagi 2. Laki-lakinya adalah 6 orang. Nah, selesai kan? Laki-laki 6 orang. Tapi pertanyaannya bukan laki-laki, pertanyaannya adalah banyak perempuan. Ya sudah, perempuannya berarti karena saudaranya ada 15, yang 6 laki-laki berarti perempuannya 15 kurangi 6. 9 orang. Nah, jawabannya yang B. Kalau kalian tidak hati-hati, 15 orang ada nih ketemu jawaban A. 6 orang ada ketemu jawaban D. Kalian bisa salah karena tidak berhati-hati. Ya, jadi kuncinya untuk soal cerita, kalimat per kalimat kalian terjemahkan dengan baik. Oke, dengan banyak berlatih, kalian pasti bisa. Tetap semangat. Kita akhiri untuk pembahasan pembinaan Sabtu putaran kedua. Sekian dari Bu Ratna, tetap semangat, kalian pasti bisa, banyak berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.